Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Mayan Fauni. Dan di video kali ini aku bakal sharing sama kalian sesuai dengan apa yang sudah kalian baca di judul video aku, yaitu tentang gimana caranya biar bisa dapetin IPK 3,8++. Ya, jadi di cerita yang aku mau sampaikan ke kalian adalah yang udah aku lakuin dan berdasarkan pengalaman aku sendiri selama aku kuliah. Dan buat kalian ya yang belum subscribe di channel YouTube aku, kalian bisa langsung aja subscribe dan juga like. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan lonceng supaya kalian bisa update dari video-video yang aku buat di bawah ini. Oke, cara yang pertama. Nah, cara yang pertama ini kalian harus bisa mengenali diri kalian sendiri. Bagaimana cara kalian belajar? Misalnya gini teman-teman. Kan ada nih ya orang yang kalau belajar itu pakai sistem kebut semalam. Tapi ada juga orang-orang yang belajar dengan cara dicicil misalnya kayak gitu. Nah, kalian harus paham dulu nih, kalian termasuk yang mana. Misalnya kalian itu termasuk golongan yang kalau belajar itu harus dicicil. Berarti kalian setiap harinya harus punya waktu-waktu luang untuk mengerjakan tugas kalian. Gak harus selesai pada saat itu juga, tapi bisa dari perbahasan. Misalnya ngerjain pendahuluannya dulu, atau ngerjain nomor 1 dulu, atau yang mudah-mudah kalian bisa lakukan itu dulu. Karena kalau kalian sampai salah belajar atau salah cara mengerjakan tugas, itu juga akan mempengaruhi nilai yang akan kalian dapatkan, guys. Gini, maksud aku gini. Misalnya nih ya, kalian itu terbiasa dengan sistem kebut semalam, atau kalian terbiasa dengan sistem menyicil dulu gitu kan. Tapi ketika kalian dihadapkan dengan H-1 harus udah ngumpulin nih, kalian nggak bisa karena kalian bukan tipe yang sistem kebut semalam. Dan pastinya ini juga akan mempengaruhi dengan kualitas pengerjaan yang kalian kerjakan. Materi-materinya, sumber-sumbernya, dan lain-lain itu akan sangat terpengaruh. Yang kedua, yang gak kalah penting adalah ketika kalian mengerjakan tugas-tugas, kalian juga harus benar-benar memperhatikan dari mana sumber-sumber yang kalian dapatkan. Karena kalau dari internet sendiri itu kan udah luas banget ya teman-teman, dan setiap orang juga bisa nulis di sana, khususnya misalnya di blog atau di tempat-tempat lain yang itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saran dari aku, ketika kalian mengerjakan tugas yang itu benar-benar butuh sumber, kalian carilah sumber-sumber yang akurat dan sudah terjamin kebenarannya. Mungkin banyak dari kalian yang tanya ya, jadi menurut aku kalau kita asal ambil aja nih misalnya sumber dari sana sini yang itu belum jelas kebenarannya, dosen-dosen itu akan sangat mudah untuk mengetahuinya dan untuk membacanya, baik dari kalimatnya, dari tata bahasanya seperti apa, itu akan mudah dikenali. Jadi saran dari aku, jika kalian ingin mendapatkan IPK 3,8++, sebaiknya yang seperti itu dihindari. Oke, selanjutnya adalah yang nomor 3. Nah, menurut aku yang nomor 3 ini adalah tips yang biasanya jarang dipakai oleh mahasiswa. Karena di nomor 3 ini adalah kalian harus bisa mengetahui bagaimana karakteristik atau tipe-tipe dosen saat memberikan penugasan. Saran dari aku, ketika kalian mengerjakan tugas dari dosen, tugas apapun itu, kalian harus benar-benar tahu gimana sih langkah-langkahnya, atau dosennya itu senangnya yang seperti apa. Karena dosen itu juga punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya gini, ketika teman-teman menjumpai dosen A, ya, teman-teman itu tahu bahwa beliau itu senang dengan pekerjaan-pekerjaan yang banyak gitu ya, misalnya yang penuh dengan tulisan-tulisannya. Nah, jadi kalian juga jangan sampai salah karena apa yang kalian buat itu pasti akan sangat berpengaruh dengan nilai-nilai yang akan teman-teman dapatkan. Oke, lanjut yang keempat. Nah, yang nomor 4 ini aku kasih tips buat kalian bahwa ketika kalian lagi pembelajaran di kelas nih ya, usahakan kalian itu duduknya jangan yang paling belakang, atau usahakan minimal teman-teman itu ya agak depan lah ya, jadi nggak terlalu di belakang banget. Kenapa kayak gitu? Karena itu akan sangat meminimalisir teman-teman buat ngerasa ngantuk atau nggak fokus. Dan kalau di depan juga teman-teman pasti akan lebih memperhatikan Bapak Ibu dosen yang sedang mengajar. Pastinya materi akan lebih mudah untuk kita serap. Dan yang nomor 5 adalah kalian harus punya target. Ya,
Jadi target ini penting banget menurut aku, karena dengan adanya target ini bisa bikin kalian tambah semangat untuk belajar, untuk ngerjain tugas, dan pastinya untuk naikin IPK kalian sesuai dengan yang kalian inginkan, atau lebih dari 3,8 gitu misalnya ya. Jadi, misalnya nih ya, teman-teman udah terlanjur dapat IPK yang turun, pas-pasan gitu, atau nggak sampai kumlot ya. Nah, berarti teman-teman harus pasang target. Di semester depan harus bisa naik. Nah, jadi menurut aku, kenapa target itu penting banget? Karena kalau kita punya target itu, rasa semangatnya juga pasti akan lebih tinggi dan sangat meminimalisir rasa malas. Coba ya, teman-teman coba aja. Kalian nggak punya target dan punya target, pasti bakal beda banget. Oke, jadi itu tadi adalah tips-tips yang bisa aku share ke kalian tentang gimana caranya buat bisa dapetin IPK 3,8++. Semoga setelah kalian melihat video aku ini, kalian bisa jadi tambah semangat belajar dan pastinya bisa capai target IPK kalian, yaitu 3,8++ ya. Jangan lupa juga kalian buat nonton di video-video aku selanjutnya. See you!